Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fethi Mesani Bursidoha dari Juniati, Alvira Fadila Ramadhani. Kami dari kelompok 10 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan proyek akhir kami, proyek kolaborasi antara WRPL 1 dengan BPW yang berjudul Sistem Monitoring Transportasi CPO. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami. Distribusi CPO yang selama ini adalah penggunaan metode manual menyebabkan risiko kehilangan data, keterlambatan laporan, dan kekurangan transportasi. Untuk itu, diperlukan sistem checkpoint digital yang terintegrasi. Proyek ini merupakan kolaborasi antara WRPL 1 dan BPW. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup. Sistem ini tertuju meningkatkan efisien laporan dan pengawasan, mengurangi metode manual, serta mencapai transportasi dan dokumentasi digital yang rapi. Lingkup kerja meliputi pencatatan checkpoint digital, pelaporan kondisi, dan manajemen jadwal dengan dua peran utama, yaitu admin dan driver. Teknologi yang kami gunakan di sini ada PHP untuk backend, MySQL untuk database, Pinewheel untuk frontend, Visual Studio Code, SAM untuk local server, browser untuk Chrome. Selanjutnya di sini ada fitur utama sistem, login role, admin atau driver, penjadwalan pengiriman, checkpoint digital, riwayat perjalanan, laporan kondisi, dashboard admin dan driver, notifikasi otomatis. Selanjutnya yaitu alur proses bisnis dari proyek yang telah kami buat. Yang pertama yaitu ada penjadwalan, berisi jadwal dan dokumen. Yang kedua yaitu pengiriman, transit dan checkpoint. Yang ketiga itu ada unloading, yang berisi validasi dan laporan. Dan yang keempat yaitu administrasi yang berisi pembayaran dan audit. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan. Kebutuhan sistem ini mencakup kebutuhan fungsional seperti penjadwalan, pelacakan checkpoint, laporan kondisi kendaraan, dan akses berbasis peran. Sedangkan kebutuhan non-fungsional mencakup kemudahan penggunaan, dukungan mobile, keamanan data, dan performa sistem yang responsif. Selanjutnya yaitu hasil wawancara dan survei. Sebanyak 15 responden, mayoritas driver, masih mencatat secara manual. Mereka menyatakan bahwa pencatatan manual tidak efisien dan sering menimbulkan kendala. Meskipun ada tantangan jaringan, sebagian besar merasa nyaman menggunakan HP dan mengharapkan sistem yang lebih cepat, mudah digunakan, dan transparan. Selanjutnya yaitu validasi sistem. Hasil validasi menunjukkan bahwa sebagian besar fitur berjalan sesuai fungsinya, seperti penjadwalan, riwayat perjalanan, dan checkpoint digital. Namun, fitur pelaporan kondisi dan notifikasi otomatis belum tersedia dan direncanakan untuk pengembangan selanjutnya. Selanjutnya yaitu prioritas fitur. Berdasarkan Karno model dan Eisenhower matrix, fitur-fitur seperti pelacakan lokasi dan checkpoint digital termasuk fitur yang wajib ada. Notifikasi otomatis dan pelaporan kondisi termasuk fitur yang menarik dan akan meningkatkan kepuasan pengguna jika ditambahkan. Dan lagi profil pengguna. Pada bagian lain pengguna dimulai dengan isi form registrasi, kemudian kirim data registrasi ke sistem, lalu pengguna menunggu verifikasi. Selanjutnya, edit profil yang berisi kontak, foto, sandi. Selanjutnya pada line admin dimulai dengan tinggal daftar supir ke verifikasi, kemudian atur hak akses supir. Selanjutnya pada line sistem dimulai dengan terima data registrasi, kemudian verifikasi data pengguna. Apakah data valid? Jika data tidak valid, maka akan memunculkan pesan registrasi gagal. Namun jika data valid, simpan data ke database, kemudian lanjut kirim notifikasi keberhasilan registrasi. Lalu terima permintaan edit profil. Kemudian simpan perubahan profil. Lalu terima pengaturan hak akses dari admin. Kemudian simpan hak akses ke database. Selanjutnya yaitu Bizagi riwayat keberangkatan. Pada line admin dimulai dengan masukkan filter tanggal dan armada. Kemudian klik cari riwayat. Lalu permintaan data akan dikirim ke sistem. Lanjut pada line sistem menerima permintaan riwayat, kemudian validasi input filter. Lalu, apakah inputan valid? Jika inputan tidak valid, maka kirim pesan error ke admin, maka akan gagal menampilkan riwayat. Namun, jika inputan valid, maka ambil data keberangkatan dari database. Lalu, ambil data checkpoint dan waktu tiba. Selanjutnya, apakah data ditemukan? Jika data tidak ditemukan, maka kirim pesan data tidak ditemukan. Maka proses selesai tanpa hasil. Namun, jika data ditemukan, maka lanjut filter data sesuai inputan. Kemudian lanjut simpan log akses riwayat keberangkatan. Lalu, tampilkan riwayat keberangkatan ke sistem. Kemudian, apakah Anda ingin mengekspor data?
Jika tidak, maka ekspor data ke format Excel. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang proses pelacakan posisi armada berbasis checkpoint. Pertama, driver akan memulai menjalankan rute sesuai dengan jadwalnya. Nah, setelah driver sampai di admin cabang akan melakukan checkpoint. Setelah itu, sistem akan menerima hasil checkpoint. Nah, apakah data checkpoint ini sesuai jadwal? Jika ya, maka sistem akan mencatat waktu dan lokasi checkpoint, dan ini akan disimpan dalam data checkpoint yang nantinya akan disimpan ke dalam database. Ini akan berulang terus sampai apakah tujuan ini sudah pada akhirnya. Apabila iya, maka proses akan selesai. Namun apabila tidak, driver akan melanjutkan perjalanan lagi, dan proses checkpoint akan berulang terus sampai driver berada di tujuan akhir. Nah, jika checkpoint yang tadi tidak sesuai jadwal, maka sistem akan mengirimkan notifikasi langsung kepada admin, dan admin akan menerima notifikasi penyimpangan jadwal atau rute. Nah, selanjutnya akan ada putusan apakah perlu koreksi atau tidak. Jika memang perlu koreksi, maka admin akan menghubungi supir atau driver untuk mengoreksi rute, dan driver akan melakukan koreksi rute. Selanjutnya, apakah rute dan jadwal sudah sesuai? Jika masih belum, ini akan berulang terus-menerus hingga rute sudah sesuai. Jika rute sudah sesuai, maka kembali driver melakukan checkpoint ke admin cabang lagi. Nah, setelah itu, lagi-lagi sistem akan menerima data checkpoint, kemudian akan ada lagi pertanyaan apakah data checkpoint ini sesuai. Nah, jika sudah sesuai, maka dia kembali lagi ke pencatatan waktu dan lokasi yang akan disimpan ke data checkpoint yang nantinya akan masuk ke database. Jika lagi-lagi tidak, maka kembali sistem akan mengirim notifikasi kepada admin yang nantinya admin akan melakukan tindakan lagi. Nah, jika putusan tindakan berubah, putusan tindakan yang menjadi tidak perlu koreksi, maka penyimpangan ini akan diterima. Penyimpangan ini akan dikonfirmasi, kemudian nanti akan masuk ke sistem, dan sistem akan mencatat penyimpangan checkpoint yang terjadi, dan ini akan disimpan dalam data penyimpangan yang nantinya juga akan disimpan ke dalam database. Yaitu proses penjadwalan transportasi. Nah, dimulai dengan admin menginputkan jadwal dan rute transportasi. Kemudian, admin akan menginputkan metode pengiriman, lalu validasi data input. Apakah data lengkap dan valid? Jika tidak, maka akan menampilkan pesan error. Kemudian, jika data valid, maka akan lanjut dengan mengecek ketersediaan armada supir. Lalu, konfirmasi dan kirim jadwal ke sistem. Kemudian, sistem akan menerima data jadwal dari admin. Kemudian, sistem akan simpan data jadwal ke database. Lalu, mengenerate nomor pengiriman yang berisi ID unik. Kemudian, sistem akan mengirim notifikasi jadwal dan checkpoint ke supir. Lalu, sistem akan tunggu konfirmasi supir. Dan, apakah konfirmasi diterima? Jika tidak, maka kirim info ke admin untuk penjadwalan. Namun, jika ya, maka sistem akan mengupdate status jadwal menjadi siap kirim. Kemudian, driver akan menerima notifikasi jadwal dan rute. Lalu, driver juga akan periksa detail dan konfirmasi jadwal. Dalam proyek ini, kami merancang sebuah struktur tim proyek, di mana tim proyek terdiri dari product owner yang menganalisis kebutuhan pengguna, kemudian ada project manager yang nantinya akan mengelola waktu dan risiko, kemudian ada UI UX designer yang merancang antarmuka, ada developer yang akan mengimplementasikan fitur, serta ada QA tester yang nantinya akan memastikan sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi. Untuk mempermudah dalam pengerjaannya, kami memecah beberapa task ke dalam bentuk work breakdown system yang kemudian kami implementasikan ke dalam sebuah Gantt chart, di mana dalam Gantt chart di sini terdapat task title atau task-task yang akan kami kerjakan beserta dengan task owner-nya, dan di sini juga akan kami berikan estimasi start date dan due date-nya dan estimasi durasi pengerjaannya. Kami juga sertakan persentase pengerjaan setiap task, kemudian kami juga membuat fase-fase yang akan menjadi estimasi pengerjaannya dalam bentuk Gantt chart. Nah, selanjutnya tampilan sistem. Di sini kami menampilkan beberapa contoh tampilan sistem kami yang telah diimplementasikan. Untuk lebih lengkapnya bisa kunjungi link YouTube di bawah ini. Nah, untuk kesimpulannya, sistem monitoring CPO yang dikembangkan ini mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi distribusi. Dari 8 kebutuhan fungsional, 6 berhasil diimplementasikan dengan baik. Tantangan jaringan dan beberapa fitur yang belum diselesaikan akan menjadi fokus pengembangan berikutnya. Nah, untuk penutupnya, sistem ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk proses distribusi CPO yang lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi dengan baik. Kami yakin sistem ini akan membantu pengguna di lapangan dalam mengelola logistik dan pengawasan operasional.